Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu Muhammad. Syukur kepada Allah karena kita pada kesempatan ini dapat memberikan kesempatan Allah sampai kita dapat kembali belajar. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kekuatan ya rabbal alamin. Dan Rabb kita sangat semua tetap akan berada di kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti jadi mendapat syafaat dari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum belajar mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak kali ini akan melanjutkan pembelajaran 1. Kemarin, hari ini kita akan belajar pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kedua ini kita akan belajar tentang tempo lagu. Kemudian kita juga akan belajar tentang puisi. Dan juga yang ketiga kita akan belajar tentang metamorfosis. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Baik, perhatikan lagu di bawah ini dengan judul lagu Kunang-Kunang yang diciptakan, yang ditulis oleh Ate Mahmud dengan tempo lagu Andante. Kita nyanyikan bersama-sama lagu. Yang tahu bisa nyanyi bahkan banyak. Bagi yang belum tahu boleh taruh lagu Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali. Gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali. Gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi lagu Kunang-Kunang. Di sini ada kesamaan nada ya. Jadi dari Kunang-Kunang hendak kemana langsung dilanjutkan ke kelap-kelip indah sekali. Itu langsung ke bawah. Gemerlap bersinar lalu seperti bintang di malam hari. Nah, di situ kembali ke atas yang bawahnya. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah di dahulu. Kemari-kemari hinggaplah di telapak tanganku. Nah, pada lagu ini tempo lagunya adalah ada seperti di sini andante. Apa itu andante? Ya, andante artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo sedang. Nah,
Ya, Bapak akan bagi di halaman berikutnya, yaitu di halaman 12. Di sini ada beberapa tempo lagu. Ya, macam-macam tempo lagu. Macam-macam tempo lagu. Di sini yang pertama ada grave. Ya, grave. Jenis tempo lagu yang pertama adalah grave atau grave. Artinya adalah lambat. Lagu yang dinyanyikan secara lambat, berat, tenang, sopan, dan sedih. Itu temponya adalah grave. Kemudian ada largo, lambat sekali. Ada lento, yang lebih cepat dari largo. Kemudian ada gio, lebih cepat dari lento. Kemudian ada presto, cepat sekali. Allegro, cepat. Lesto, cepat tergesa-gesa. Mars, cepat seperti orang berbaris. Andante, biasa. Moderato, sedang. Larghetto, lambat. Lebar, tidak selambat largo. Kemudian ada gito, lambat, tidak selambat adagio. Andantino, lebih dari andante atau sedang lambat. Maestoso, agung atau penuh kemuliaan. Animato, penuh semangat. Itu macam-macam dari tempo lagu. Lalu kalian bisa cari lagu anak. Ya. Lagu anak nasional dengan keterangan tempo cepat dan tempo lambat. Atau carinya bisa di internet atau di YouTube. Kemudian perhatikan temponya, kira-kira tempo dari lagu tersebut apa, bandingkan perbedaannya ya. Di sini dituliskan tempo cepat dan tempo lambat, itu untuk mempermudah membandingkan. Atau misalkan dengan tempo yang sedang, dengan tempo yang cepat, itu tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa memahami bagaimana membedakan tempo cepat dan tempo yang tidak cepat, atau tempo yang lambat, atau tempo yang sedang. Nah, itu untuk tempo lagu. Selanjutnya, anak-anak, kita akan kembali menyimak puisi. Ya. Sini menceritakan tentang Bella bercita-cita menjadi peneliti serangga. Jika dia sudah besar nanti, menurut Bella, serangga sangat unik. Kemarin Bella meneliti tumbuhan, tanaman. Hari ini Bella meneliti serangga. Jumlahnya di bumi sangat banyak, meskipun kecil, banyak jenis serangga yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu serangga yang banyak memberikan manfaat bagi manusia adalah lebah. Kemarin kupu-kupu ya, hari ini lebah. Lebah dan madu. Ini puisi karya dari Raihan. Bapak akan bacakan puisi. Lebah dan madu, karya Raihan. Lebah dan bunga adalah teman. Lebah dan bunga adalah kawan, saling membutuhkan. Lebah dan bunga adalah sahabat sejati, bersama saling melengkapi, bersama saling menyayangi. Lebah dan bunga hidup di taman, bekerja sama bergandengan tangan, bersama membangun benang persahabatan. Lebah dan bunga selalu bersama di taman yang indah penuh warna. Mereka selalu bersama penuh rasa cinta. Itu tadi puisi karya Raihandi dengan judul Lebah dan Madu. Apa judul puisi di atas? Yaitu Lebah dan Madu. Bercerita tentang apa puisi di atas? Bercerita tentang lebah dan bunga, persahabatan lebah dan bunga. Kemudian berapa banyak bait dalam puisi di atas? Ada berapa bait? 1, 2, 3, 4. Jadi masih ingat bait kemarin ya? Bait adalah kumpulan dari beberapa baris puisi. Nah, dipisahkan di sini. Ini pemisahnya.
Jadi bait pertama ada 3 baris, bait kedua ada 3 baris, bait ketiga ada 3 baris, bait keempat juga ada 3 baris. Jadi ada 4 baris pada puisi Lebah dan Madu. Berapa banyak baris dalam tiap bait dalam puisi di atas? Ada 3 ya, tadi udah Bapak sampaikan. Kemudian yang kelima, apakah setiap baris dalam setiap bait dalam puisi di atas selalu diakhiri huruf yang sama? Lihat, huruf terakhir di bait pertama N, bait kedua I, bait ketiga N, bait keempat A. Nanti jawabannya adalah iya. Kalian boleh tulis jawaban ini di buku kalian. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 14. Amati puisi Lebah dan Bunga. Perhatikan bunyi vokal pada akhir setiap baris. Ya, jadi akhirannya sama kan? Ini aku tahu. Ya, setelah memperhatikan akhiran dari puisi Lebah dan Madu dan Bunga, ya, bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, contohnya pada puisi di atas. Jadi ini rimanya teratur. Jadi ya, vokal terakhir, vokal akhir pada baris ini, huruf I, N ini, A. Nah, itu namanya rima. Ya, ada yang teratur. Nah, pada puisi ini yang teratur. Pada puisi yang sebelumnya, ya, itu rimanya tidak teratur. Puisi lama dibatasi pola rimanya. Misalnya pantun memiliki pola rima A, B. Perhatikan pantun berikut ini. Pagar depan jangan diinjak, karena memang baru dicuci. Belajar itu memang enak, apalagi di pagi hari. Itu pantun. Rimanya adalah A, B. Jadi maksudnya A, ini A, baris pertama A, sama dengan baris ketiga. Makanya kemudian baris kedua yang dimaksud B sama dengan baris keempat. Jadi A, B, dua baris berikutnya juga A, B. Ya. Huruf terakhirnya baris pertama K, huruf terakhirnya baris ketiga juga K, huruf terakhirnya baris kedua I, huruf terakhirnya baris keempat juga. Itu memiliki kesamaan rima. Rimanya teratur. Kemudian kalian bisa juga mencari berbagai sumber, satu buah puisi baru dan satu buah puisi lama. Ya, kalian itu di koran biasanya juga banyak, di majalah, ya kan, surat kabar atau koran itu juga banyak biasanya puisi. Kemudian kalian bisa bandingkan, ya, bandingkan saja ini kira-kira termasuk puisi lama atau puisi baru. Nah, kemarin kalian juga udah mempelajari puisi lama itu cirinya seperti apa, puisi baru cirinya seperti apa. Selanjutnya, Kunang-kunang, judul lagu yang telah kita nyanyikan tadi di awal, ya, dan Lebah, puisi yang telah kita baca tadi, ya, merupakan jenis-jenis serangga. Kunang-kunang dan lebah merupakan serangga, termasuk jenis serangga. Pada umumnya, serangga itu mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Masih ingatkah kamu apa itu metamorfosis? Ya, metamorfosis adalah perkembangan hewan yang mengubah bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Berdasarkan perubahan bentuk hewan selama mengalami metamorfosis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Metamorfosis sempurna terjadi pada beberapa hewan, diantaranya kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Nah, sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, setelah menetas, bentuk hewannya itu sudah mengalami 3 tahapan saja, ya, 3 tahapan. Jadi bentuk nimfa dari hewan tersebut itu sudah mirip dengan hewan dewasa, dengan standar dewasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis sempurna. Itu di sini ada kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur. Mana telur kupu-kupu? Ya, kemarin kalian sudah melihat video tentang bagaimana metamorfosis, bagaimana daur hidup kupu-kupu. Ya, dimulai dari telur di gambar ini. Kemudian telur itu menetas menjadi ulat. Ulat ini makan daun. Kemudian ulat lama-kelamaan berubah menjadi kepompong, membungkus dirinya, ya, menjadi kepompong. Kemudian setelah itu ulat berubah jadi kepompong di sini. Ya, lama-kelamaan setelah beberapa hari kepompong tersebut menetas berubah menjadi kupu-kupu muda, kemudian dewasa. Nah, setelah kawin, kupu-kupu betina dewasa bertelur. Telur akan menetas menjadi larva yang disebut ulat. Ulat memakan daun hingga bertambah besar. Lalu ulat itu menghasilkan liur yang dapat mengeras membentuk benang-benang halus. Nah, benang-benang halus ini tersebut digunakan untuk membungkus dirinya sehingga terbentuk kepompong atau pupa. Kepompong diam dan tidak makan. Ya, jadi kayak puasa. Ulat itu setelah ini setelah membungkus dirinya dengan kepompong, dia itu nggak makan. Nah, di dalam kepompong ulat mengalami perubahan bentuk tubuh. Jika perubahan bentuk sudah sempurna, maka kepompong membuka dan keluarlah yang kita kenal dengan. Nah, sekarang metamorfosis pada hewan katak. Metamorfosis katak melalui 3 tahapan, yaitu telur, cebong, dan katak. Ya, telur, ini telur katak, ya. Lalu dia dibuahi, ya. Katak betina bertelur di air. Kemudian setelah itu dibuahi oleh katak dewasa sehingga dia telur tersebut menetas menjadi kecebong. Ya, kecebong di sini belum ada kaki-kakinya, lalu muncul kaki belakang dan kaki depan pada kecebong tersebut. Lalu setelah itu berubah lagi menjadi katak berekor. Ya, masih ada ekornya gitu. Lalu katak dewasa yang ekornya sudah tidak terlihat. Nah, setelah dewasa, katak betina mengeluarkan sel telur ke dalam air dan katak jantan juga akan mengeluarkan spermanya ke dalam air. Selanjutnya, sel telur akan dibuahi sperma di dalam air. Telur yang telah dibuahi akan menetas menjadi kecebong atau duri yang bentuknya menyerupai ikan. Ya, kayak ikan yang ini. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor.
katak berekor ini masih bernapas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang, hingga terbentuk katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan kulit dan paru-paru, udah nggak dengan insang. Yang berikutnya adalah metamorfosis pada nyamuk. Nyamuk betina ya, yang dewasa bertelur di air yang tergenang. Telur di air nyamuknya. Setelah beberapa hari, telur nyamuk akan menetas menjadi larva yang disebut jentik-jentik atau tempayan. Nah, jentik-jentik berubah menjadi pupa. Selanjutnya pupa mengalami perubahan bentuk menjadi nyamuk muda yang kemudian tumbuh menjadi dewasa. Nah, ini nyamuknya. Ini nyamuknya bertelur di air. Kemudian setelah bertelur, dia menetas, berubah menjadi larva atau disebut jentik. Ini jentik. Kemudian jentik itu berubah menjadi pupa. Nah, pupa ini kemudian mengalami perubahan bentuk lagi menjadi nyamuk. Kan pupanya kayak misalkan kayak kemudian dia menetas menjadi nyamuk muda, kemudian nyamuk dewasa. Nah, ini metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk yang tahapannya 4 kali tahapan. Jadi tahapan pertama dia telur, kemudian tahapan kedua di sini menjadi larva, tahapan ketiga pupa, tahapan keempat berubah menjadi nyamuk. Nah, keempat bentuknya berubah. Pertama telur, berubah bentuk lagi menjadi larva atau jentik, berubah lagi menjadi pupa, bentuknya beda lagi menjadi nyamuk, sama dengan kupu-kupu dan juga katak. Jadi metamorfosis sempurna itu mengalami 4 perubahan. Kalau metamorfosis tidak sempurna itu mengalami hanya 3 perubahan. Untuk penjelasan untuk pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Kemudian jika ada yang kurang dimengerti, kalian bisa tanyakan secara langsung pada kolom komentar di Google Classroom kalian masing-masing, atau pada saat nanti pembelajaran tematik online berikutnya. Baik, itu saja mungkin dari Bapak. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk dipermudah memahami ilmu yang kita pelajari. Nah, itu saja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.